Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini aku mau buat ID card ya teman-teman. Di sini ID cardnya nanti akan ada sekitar 2 piece. Ini bahan fotonya. Ini ada 2 piece ID card yang akan kita buat. Untuk tahu lebih lanjut caranya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan foto untuk ID cardnya dulu ya. Ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nanti ada dua desain ID card yang mau kita buat. Ini aku menggunakan aplikasi Photoshop ya teman-teman. Ini filenya udah disiapkan sebelumnya, jadi kita langsung ambil aja file yang udah jadi dan kita ambil foto yang mau kita buat. Fotonya kita copy langsung ya, dan kita pastikan di Photoshopnya, kita sesuaikan ukurannya, dan kita bersihkan background yang masih ada di belakang fotonya tersebut. Di sini saya nggak perlu jelaskan untuk bersihkan foto background belakangnya ya. Kemungkinan teman-teman juga udah pada tahu gimana cara membersihkan background pada belakang foto yang masih ada. Kemungkinan teman-teman sudah banyak yang tahu ya gimana cara membersihkannya. Dan di sini juga saya juga nggak profesional sekali untuk membersihkannya. Yang penting tidak ada background yang masih tersisa di foto tersebut. Ya, kita atur dulu ya untuk ukurannya, kita sesuaikan bagaimana bagusnya terlihat di bagian ID cardnya. Di sini kita atur kontrasnya, kita sesuaikan dengan media cetak yang mau kita buat. Ya, alhamdulillahnya di sini aku sering dapat proyek ID card ini ya, karena kebetulan aku juga bekerja di perusahaan ini, jadi setiap kali ada anak yang baru masuk, aku di situ tugas untuk membuat ID cardnya. Jadi ID card yang dipesan langsung aku yang buatkan. Ya, di sini filenya sudah selesai, langsung kita save aja menjadi format JPEG. Nanti langsung kita ambil lagi untuk ke media cetak. Dan ini adalah proses yang kedua kalinya untuk desain yang perempuan, ID card yang perempuan kita buat. Nanti di videonya langsung kita percepat aja biar tidak terlalu lama untuk durasinya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, di sini aku nggak menjelaskan gimana cara desain untuk ID cardnya. Yang penting ini desain sudah ukuran untuk ID card, jadi aku hanya menjelaskan secara garis besar gimana pembuatan ID card itu sendiri. Ya, cerita sedikit ya teman-teman, di sini aku nggak paham tuh malah pakai menggunakan Corel Draw. Biasanya aku menggunakan Photoshop untuk mendesain apapun desainnya ya hanya menggunakan Photoshop. Ya mungkin teman-teman yang lebih paham dengan Corel Draw akan lebih mengerti jika membuat desain ID card ini dengan menggunakan Corel Draw. Jadi saya hanya paham dengan menggunakan Photoshop. Ya, ini pembuatan desain ID cardnya udah selesai ya teman-teman. Desainnya udah siap, ada dua piece desain yang mau kita cetak. Sudah kita siapkan juga untuk file JPEG-nya. Dan kini tahap proses untuk pencetakan. File pencetakannya ini dicetak dengan PVC khusus ID card ya teman-teman. PVC khusus ID card itu ukurannya 20 kali 30 cm. Ya, untuk sekarang ini proses pengimportan file yang sudah kita buat tadi ada dua piece, yang laki-laki dan perempuan. Ini ada dua filenya, terus kita pindahkan ke media pencetakannya yang sudah kita siapkan. Ya, ini desainnya kita mau pindahkan ya ke media cetaknya. Itu ada media cetak yang udah pernah kita buat, kita save, jadi kita tinggal ngikutin media cetak yang udah pernah kita buat. Jadi pengaturan untuk pencetakannya itu nggak terlalu lama untuk mendesain lagi. Di sini hasil cetak sebelumnya sudah ada ya, jadi aku tinggal ikutin untuk ukuran-ukuran ID card yang udah pernah dibuat biar tidak terlalu lama untuk pembuatan ID cardnya. Itu lembar kerja yang warna putih itu ibaratnya kertasnya ya teman-teman. Jadi
desain ID cardnya aku setting menjadi landscape ya. Jadi landscape untuk cetakan ID cardnya agar tidak terlalu banyak PVC ID card yang terbuang. Jadi aku sesuaikan, aku dekatkan. Biasanya aku buat satu lembar PVC ID card ini bisa aku buat menjadi 5 piece ID card ya. Bisa menjadi 5 piece ID card. Dan desainnya disusun menjadi seperti ini posisinya, menjadi 5 piece ID card yang bisa kita buat. Ini dikarenakan cuman ada 2 orang aja yang mau buat ID card, jadi cukup 2 aja yang kita buat ID card. Jadi ada 2 piece seperti ini, nanti untuk depan dan belakang ID cardnya ya, timbal balik dia, desainnya sama. Nanti kalau sudah siap kita cetak, sisa dari PVC ID cardnya kita bisa gunakan lagi. Ini sudah masuk ke pengaturan printer ya teman-teman. Kita print, kemudian saya menggunakan Epson L3210. Kemudian ini media cetaknya kita buat di ID card, ukurannya 20 x 30 cm ya teman-teman. Nah itu ID cardnya 20 x 30 cm, di situ mili satuannya. Kemudian kita oke kan, terus more option, kita harus mencetak di sini dengan mode mirror image ya, atau mode cermin ya, karena kita mencetak di bagian dalam dari PVC ID cardnya. Ini adalah kertas PVC ID card ya. Ini aku pakai potongan yang udah terpakai aja. Nanti ada bedanya tuh bagian luar sama bagian dalam. Dan di sini akan aku tunjukkan untuk mana yang bagian luar dan bagian dalam. Ini bagian luar ya teman-teman, yang bisa dikelopek ini, yang bisa di kupas ini kulitnya, ini adalah bagian luar. Jadi harus bisa membedakan mana bagian luar dan mana bagian dalam. Untuk membedakannya tinggal dikerok saja bagian ujung kertasnya. Jadi nanti bisa tuh, ini bagian luar dan satu lagi adalah bagian dalam ya teman-teman. Nih bagian luar tuh seperti ini. Kita fokuskan dulu kameranya. Tuh ini bagian luar yang bisa dikupas ya. Ini adalah kulitnya bagian luar, dan yang satu adalah bagian dalam. Oke, untuk peletakannya pun jangan terbalik. Yang bagian dalam harus kita letakkan di bagian atas untuk mencetak. Ya, di sini aku tunjukkan kembali gimana cara mencetaknya ya untuk pengaturannya. Ini langsung kita masuk ke menu print. Setelah masuk ke menu print, kita pilih print setting. Setelah pilih print setting, kita pilih settingan untuk ID cardnya, lembar kerja ID card yang 20 x 30 tadi. Kemudian ke paper tipenya kita pakai menggunakan Epson Premium Glossy ya, biar hasilnya lebih bagus. Premium Glossy atau Ultra Glossy, yang penting dia menggunakan glossy. Kemudian kualitasnya kita buat standar. Jangan lupa more optionnya kita buat mirror ya. Untuk ID card harus dengan menggunakan mirror, mode cermin. Kemudian di sini kualitasnya color pasti ya. Kemudian klik OK, kemudian kita langsung cetak. Dan hasil cetaknya pun lumayan bagus ya teman-teman. Nanti setelah dicetak itu harus didiamkan beberapa menit sampai tinta yang ada di permukaan PVC itu mengering. Tidak terlalu kering nggak jadi masalah sih, yang penting dia waktu dipegang itu nggak terlampau basah agar tintanya bisa menyerap lebih maksimal di media cetaknya. Ini hasil cetaknya ya teman-teman, bisa diperhatikan. Di sini aku udah keringkan ya teman-teman, udah kekeringkan beberapa menit. Kira-kira yang penting dia kering aja, nggak sampai basah banget. Langsung aku potong untuk sebelum dicetak di pemotong ID card. Biar lebih gampang kita potong dulu untuk yang mau dimasukkan ke alat pemotong ID cardnya. Ini aku udah ada alatnya, langsung kita potong aja. Di sini harus berhati-hati ya teman-teman saat memasukkan kertas PVC ID cardnya ke dalam alat potong, bukan mesin sih, alat potongnya. Alat potongnya seperti ini ya teman-teman. Kita paskan desainnya, kita sesuaikan, jangan sampai miring sana miring sini. Miring bolehlah dikit karena buatan manual ya kan, bukan buatan mesin. Jadi sesuai, kita pegang yang bagian tidak ada tintanya ya. Nanti kalau ada tintanya
bisa membekas di bekas tangannya. Dan hasil potongnya seperti ini ya teman-teman. Tuh ada 2, jadi langsung kita potong aja seperti ini. Kita kira-kira yang penting ukurannya tidak sampai mereng. Agak dipercepat ya ini teman-teman, kita potong di sisi sebelahnya juga, jadi ada 4 lembar untuk kita tempelkan. Untuk selanjutnya teman-teman, di sini ada PVC di bagian tengah ya. Setiap pembelian PVC ID card pasti ada 2 bagian, yang satu untuk dicetak dan yang satu lagi untuk PVC bagian tengah daripada ID cardnya sendiri. Ini kertas yang keras ya. Di situ ada 2 sisi juga, sisi kanan dan sisi kiri, dan masing-masingnya sudah diberi lem, dan saat pemasangan kita harus melepas plastik yang di belakangnya ada lemnya. Ya, nanti untuk cara pengelupasannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di video. Nih kita kopek-kopek aja di bagian ujungnya. Kita kelentek di bagian ujungnya seperti ini. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Jangan sampai plastiknya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Harus tercabut semua plastiknya. Setelah tercabut, sisi sebelahnya langsung kita tempelkan. Dan perhatikan saat menempelkan, jadi posisi atas dan posisi bawah itu harus pas nih. Bagian depan yang sisi satunya lagi ke sisi satunya lagi harus sama. Jangan sampai terbalik. Nanti yang satunya di bawah kepalanya, yang satunya lagi di atas, kan jadi gagal total teman-teman untuk pembuatan ID cardnya. Ini aku mau jelasin sedikit ya untuk bagian PVC yang tengah. PVC yang tengah itu datangnya lembaran ya, sama ukurannya 20x30 juga. Nanti biar jadi kartu, nanti kita bagi 2 dia kanan kiri. Terus kita potong pakai gunting dulu, terus kita potong lagi menggunakan pemotong ID card tadi. Potong biasa aja, yang penting dia sama ukurannya. Nah, jadi hasil jadinya seperti ini ya untuk PVC tengah bagian ID cardnya. Ya, di sini kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini proses penempelannya sudah selesai dan kita lanjut untuk melaminating. Ini proses yang nggak kalah penting ya. Sudah ditempel, wajib kita laminating untuk ID card yang sudah kita siapkan ini. Oke, tahap selanjutnya adalah melaminating. Ini kita siapkan dulu mesin laminatingnya. Kita atur suhunya di warna hijau ya, antara 150 ke 180 derajat. Nanti kita tunggu lampunya di sini sampai menjadi warna hijau. Tuh, udah berubah warna hijau, bisa langsung kita siapkan untuk melaminating dari bagian ID cardnya. Kita masukkan gitu aja, dua-dua, satu-satu boleh, manapun boleh. Ini tuh kita 2 atau 3 kali laminating sudah dirasa cukup ya teman-teman. Ini aku buat biasanya 3-4 kali sih, soalnya biar lebih lengket dia ya untuk lemnya. Kita laminating seperti ini. Dan ini hasil jadi dari setelah dilaminating ya teman-teman, masih buram tuh. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya untuk membuat dia jadi bening. Untuk selanjutnya kita mengupas bagian PVC ID card yang buram teman-teman. Ini kita kelentein, kita kupas biar dia menjadi bening. Tuh lihat hasilnya teman-teman, terlihat sangat glossy, dia kilat ya. Ini hasil sebenarnya. Tuh lihat hasil sesudah dan sebelum dikelentek, kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum kita kelentek kulitnya, sekarang kita kupas kulitnya. Tuh hasilnya bisa lebih bening ya teman-teman, dia kilat ya. Seperti ini ya perbedaan sesudah dan sebelum dikupas kulitnya. Nah, ini sebelum dikupas, dan akan coba kita lebih fokuskan nih hasil setelah dikelentek lapisan kulit dari PVC ID card. Ini untuk membedakan depan dan belakang tadi, gunanya seperti ini teman-teman. Nih hasil cetaknya. Tuh, seperti ini hasilnya, dia terlihat lebih jernih dan bening. Hasilnya bagus ya teman-teman, bisa dilihat di video.
Dan kita langsung masukkan aja ke dalam casing ID cardnya. Ini langsung kita masukkan aja. Seperti ini cara masukkannya. Terlihat simple ya teman-teman, rapi, bagus ya. Jangan lupa satu lagi kita masukkan juga untuk ke casing ID cardnya, dan langsung kita pasangkan ke tali ID card ya teman-teman. Tali ID cardnya seperti ini ya. Ini hasil dari pembuatan ID card yang udah kita buat. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.